Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, para sederek jamaah Masjid Al-Bakri dan jamaah kajian rutin malam Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga sakit bersama-sama kita memanfaatkan waktu untuk ngaji tema-tema keislaman pada malam yang baik ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, malam hari ini kita akan ngaji satu tema ya, berkaitan dengan masalah akidah, yaitu yang sering dipun sebutkan, sering diulang-ulang. Biasanya kalau pas momentum perayaan agama-agama selain Islam, ini sudah pernah kita dudukkan, pernah kita kaji, tapi nanti insya Allah kita lengkapi ya, kita lengkapi keterangannya, yaitu menapa ingkang dipun wastani at-tasyabbuh. Tasyabbuh. Asal kata tasyabbuh ini maknanya menyerupai atau nyerupani kalau bahasa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ketika kita ngaji tasyabbuh ini, ternyata menurut pandangan para alim ulama ada titik-titik di mana kita non sewu boleh saya matur itu ekstrim. Di ekstrim itu memang tidak boleh. Ekstrim kanan kekencengan nih mboten entuk, maknanya biasa disebut para alim ulama itu ifrat, tidak boleh. Atau ekstrim kiri terlalu kendor juga tidak diperkenankan. Nah, ini coba nanti kita dudukkan supaya istilah tasyabbuh ini bisa proporsional ya. Tentu yang namanya proporsional itu pedomannya adalah ilmu. Nah, ini kalau ya perlu matur ya, karena nanti ada mungkin sebentar lagi ada istilah-istilah yang dibikin-bikin. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, tapi dalam perspektif kepentingan-kepentingan politik. Nah, itu tentu kita tidak memakai pakem itu, kita pakemnya ilmu. Kalau para alim ulama, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut itu proporsional, meskipun orang lain menyebut ekstrim, ya kita ikut apa yang menjadi pakemnya Allah dan Rasul gitu. Tapi ini penting, sebab non sewu faktanya ada yang memahami istilah tasyabbuh menika menurut perspektif manusia-manusia yang non sewu juga kurang bertanggung jawab di dalam ilmunya. Satu contoh ngeten Bapak Ibu. Ini contoh kasus ekstrim
sing rada kanan ya, atau ifrat kekencengan. Ada seorang mubalik atau khotib Jumat, itu momentumnya ketika menjelang tahun baru sebelum pandemi. Kalau kemarin relatif ya tentram, aman, tidak ada masalah ya. Sebelum pandemi itu kan biasa kalau malam tahun baru ya, ada perayaan-perayaan itu. Nah, khotib ini maunya baik sebetulnya, mengingatkan umat dengan mengatakan begini. Misalkan di forum pengajian, kalau yang pernah saya dengar di khutbah Jumat, tapi di forum pengajian juga ada rekaman-rekaman itu. Bapak Ibu, besok malam tahun baru ada satu ritual yang akan banyak dilakukan oleh umat Islam. Padahal ritual itu sebetulnya ritual ibadahnya kaum Yahudi, yaitu meniup trompet. Kita sudah ngaji ini ya, niup trompet itu ritualnya Yahudi untuk memanggil umatnya beribadah menuju ke sinagog atau tempat ibadahnya orang Yahudi. Dalam hadis tentang Rasulullah yang mengajarkan adzan kepada Abdullah bin Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Jadi nanti hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang malam tahun baru meniup trompet itu nanti bisa kafir, bisa menjadi Yahudi. Karena Nabi ngendika, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seseorang yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menjadi seperti kaum tersebut. Nah, kalau dia Muslim menyerupai Yahudi, berarti nanti jadi Yahudi gara-gara niup trompet. Ini contoh ekstrim kanan. Nanti begini Pak, mubaliknya tidak salah. Tapi ada orang yang kemudian nuwun sewu, gara-gara trompet dia berani mengkafirkan Muslim. Sampean niup trompet malam tahun baru, sampean Yahudi. Loh, sembrono. Aku lahir Muslim, gara-gara trompet dia divonis Yahudi karena salah dalam memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tadi. Nah ini nuwun sewu perlu untuk diluruskan. Meskipun saya juga matur sing ekstrem kiri ora pati gagas ngoten niku ya luput. Ada orang ketika diingatkan, sampean nek tuku trompet hati-hati to Pak, ora usah tuku. Lah ngopo to? Mau duit-duitku sing nyebul ya cangkem-cangkemku. Trompete ya kowe dudu sing gawe dan seterusnya misalkan nggih. Apa to urusane apa ngomong nyebul kok ngomong swara. Ora enek nadane, tidak ada cunnya dan sebagainya. Ini ekstrem kiri. Sebab napa? Meniup trompet pada saat-saat tertentu itu bisa jadi menjadi ritual karena beberapa indikator. Lah niki sing kudu kita dudukkan. Insyaallah 40 tadi 1 jam ya. Kita mulai kira-kira ya 1 jam atau lebih sedikit atau kurang sedikit kita matur perkawis menika. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama begini. Saya perlu matur bahwa istilah tasyabuh itu istilah syariat. Sebab tasyabuh ini asalipun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tiang sing nyerupani suatu kaum itu dia akan bisa mengikuti kaum tadi atau termasuk dalam kelompok kaum tadi. Cuman ada kesalahan di kalangan kita ini agar ngaji tasyabuh itu mesti dalam cara pandang sing negatif. Contoh pengajian-pengajian tentang tasyabuh itu seringkali menjelang Natal, menjelang tahun baru, besok mungkin menjelang Imlek atau Valentine, atau menjelang Waisak atau kenaikan Isa Al-Masih
berikut wafatnya dan yang lainnya ya. Nyepi lan sapiturutipun. Ada kecenderungan begitu. Sehingga kaya Jamaah Al-Bakri nun sewu nek masalah tasyabuh menyerupai wong kafir itu mungkin nun sewu sing rawuh iki kira-kira wis ora kepikiran nyerupani wong kafir ya. Bahkan bagaimana supaya tidak menyerupai mereka. Itu ketika disentuh tentang tema-tema tasyabuh rasanya kaya jeleh, Pak. Saya sendiri ya, maaf, bayangkan. Sejak dulu saya sudah didoktrin oleh guru saya, ustadz saya tidak bertasyabuh atau nyerupani wong kafir. Nah, kemudian ketika pengajian mubalek mengulang-ulang itu terus, niatnya baik dalam rangka memberikan warning, pepemut, tazkirah ya, dan itu bagus. Tapi kadang kita jadi tidak enak gitu, karena keseringan dielek jadi baik ora penak. Wis ngerti nek ngerokok iki haram, kanggone sing haram. Lah sing ora haram kan ya tetep ngerokok. Lah saniki nek enten pengajian nyentuh rokok. Ustadz kita, guru kita mengatakan rokok haram. Terus dheweke ora iso ninggalke rokok. Padahal dheweke pengen pengajian. Apa kemudian yang masih merokok ndak boleh ikut pengajian kan ngoten. Kadang-kadang perasaan orang, Mbak. Saya mula nun sewu ya ngono-ngono ning aja ngono aja galak-galak gitu. Ya. Saya bukan matur sing ngaji ning Al-Bakri entuk karo ngerokok, tidak, itu ekstrim itu. Ekstrim kiri. Neng sing rokok, rokoknya digecek sih. Dipateni mlebu Al-Bakri bebas rokok, bar rampung arep wudut terserah. Enggak ada masalah. Karena ternyata begini Bapak Ibu adik-adik. Istilah tasyabuh ini disebut oleh Rasulullah nyerupani niku jebule ora mung nyerupani wong elek-elek tok. Tidak hanya nyerupai orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat. Ternyata dalam terminologi tasyabuh yang disebut oleh Rasul berlaku untuk dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Ada Bapak Ibu satu kitab ditulis oleh Imam Najmuddin Al-Ghazi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, itu ada 11 jilid kitab berbahasa Arab tentu saja, nanti biar teman-teman dari Ibnu Umar yang mengkaji itu atau Ustadz Hendra Wijayanto ya itu 11 jilid kitab. Ternyata ngaji tentang tasyabuh itu lengkap sekali. Husnut Tanabuh Lima Waroda Fit Tasyabuh judulnya, peringatan yang baik terhadap perkawis-perkawis tasyabuh yang unik dalam kitab itu. Jilid 1, 2, 3, 4 saya belum lihat yang 5, tapi yang jelas separuh kitab itu dari 11 jilid itu mengkaji tasyabuh terhadap orang-orang baik. Diurutke berikut. Tasyabuh bil malaikah ya, tasyabuh dengan malaikat, ada yang diperintahkan. Tasyabuh bil anbiya war rusul terhadap para nabi dan rasul. Tasyabuh bis sholihin, tasyabuh bil fuqaha. Jadi nyerupani wong sing api-api itu ternyata juga menjadi kajian tasyabuh. Nah, saya membayangkan ya, adik-adik kita naudzubillah. Ada yang mereka bertasyabuh dengan orang-orang kafir, misalkan menyerupai gaya hidup atau lifestyle-nya K-pop, Korean pop itu, karena keseringan nonton drakor. Karena diperintah sama Pak Wakil Presiden ya, generasi muda supaya banyak melihat drama Korea dan melestarikan budaya K-pop. Jane Pak Presiden iki kiai iki ngerti K-pop apa ora? Rumah sana K-pop itu donat ngoten ya. Jadi kadang-kadang kita juga husnudzon kepada Pak Kiai Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf ini gak mudeng K-pop itu. Yang ngerti ini saka Dinas Pariwisata dikandani itu kalau nanti diimpor budaya itu mendatangkan devisa. Kalau anak-anak gak pada suka, gak laku, maka kita kehilangan investasi melalui itu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya adik-adik ya, ketika orang itu terbiasa menyerupai yang positif, maka nanti kuota untuk nyerupani sing elek-elek niku jane pun mboten enten ruang. Sebetulnya begitu. Cuman kajian kita, kurikulum kajian kita kadang kan mboten imbang ya, karena waktu jua yang membatasi. Sing kudune diterangke tentang elon-elon, anut-anut nyerupani orang-orang solih,
mereka-mereka yang diperbolehkan untuk kita ikuti menjadi tidak mendapat ruang yang cukup. Nah, tadi orang itu kalau melihat sesuatu yang antagonis itu nggak terlalu tertarik begitu. Maka ada yang menarik fenomena di masyarakat kita, Bapak Ibu. Ada beberapa santri kita di Solo itu efek pandemi kemarin kan pulang ke rumah. Nah, di rumah kan ada daring. Pasti kan pegang HP, buka YouTube. YouTube yang dibuka positif. Setelah dia kembali ke pesantren, ada perubahan penampilan. Biasanya pakai baju koko begini ya, pakai baju biasa, pakai batik. Tiba-tiba setelan penampilannya sudah berbeda. Dia sering pakai hem warna putih, lengan panjang yang ada marsepnya neng, ora dibeneke dilinting semene. Terus kupluke nggih, kupluke biasanya kupluk bunder putih, ganti songkok ngeten iki itu rada didangake. Ternyata apa? Setelah ditanya usut punya usut, loh sampean kok berubah penampilan gitu. Niki tasabuh dengan Gus Baha. Itu tasabuh bisolihin berpahala Bapak Ibu. Jadi ketika ada generasi kita itu, saya senang kalau ada anak jengat ke kupluk mergo melu-melu Gus Baha. Lah, dereng iso melu ilmune melu kupluke. Itu semangat. Nah kalau jenengan mirsani kula kupluke didangake, lho Pak Sati melu-melu Gus Baha. Yo ben timbang gue ora melu-melu. Lah gue melu sapa kan ngoten nggih. Itu tasabuh yang berpahala karena rekenipun apa? Tasabuh bisolihin. Menyerupai orang-orang solih. Jadi bapak-bapak yang ini tindak ke sini, jamaah yang tadi sholat isya di sini ngasto sarung. Maksudnya pakai sarung ya, orang gowo sarung. Pakai sarung itu sebetulnya nilainya nilai apa yang melandasi itu tasabuh. Kenapa Abu Hisam pakai sarung? Ini Mas Parno kenapa pakai sarung? Pasti bertasabuh, menyerupai entah siapa. Asalnya menyerupai para alim ulama. Karena dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak kerso. Kalau pakai pantalon, pakai celana panjang tok, tidak diblebet sarung ora kerso. Karena indikator Muslim itu dulu sarung, maka disebutnya santri itu kaum sarungan. Filosofinya sederhana, sarung itu biasanya kan dienggo nek bar sunat gitu. Angger bocah-bocah sunat ngoten niku napa mleh nek sunatan masal lah dia mesti baju koko karo sarung, diamplopi sarunge dan sebagainya. Nah itu indikator nek sarungan niku sunat, berarti nek sunat wong Islam. Mula wong kafir niku umume ya ora sunat. Mila Ahok dhisik zaman head to head sama Pak Anies Baswedan arep dadi gubernur DKI niku kan ya sampeyan arep mimpin wong Islam sampeyan sunatose. Dadi Ahok niku dereng tetap. Jenengan ra percaya teko bojone, neng wis cerai. Artinya begitu, Pak. Ada orang pakai sarung, pakai peci itu niatnya tasabuh sama orang-orang solih. Nah, berarti bertasabuh itu sesuatu yang lumrah. Kalau nanti ke kanan kepada orang-orang solih atau kepada yang diperbolehkan untuk bertasabuh berpahala, nek sing nyiwa berarti mboten entuk ganjaran. Bahkan dapat dosa. Nanti coba kita dudukkan ini. Ini satu ya. Jadi tasabuh itu dua sisi. Makanya saya matur nanti Bapak Ibu, nun sewu kalau kita sama anak-anak kita di rumah, sama umat juga ya, mungkin yang ngasto TPQ dan sebagainya, bertasabuh kepada orang soleh ini harus terus ditanamkan. Itu saya juga tidak bisa bayangkan itu 5 jilid kitab, 6 jilid kitab isinya tasabuh terhadap kesolihan-kesolihan ya malaikat, ya para nabi, ya para rasul, para ahli fikih, sampai tata cara berjalan, cara berpakaian, cara menyukur kumis. Istri saya itu pernah kalau bringosnya dicukur ngono bah. Ketok tuwek, beh. Rumah sama kowe iki rung tuwa. Bojomu luwih tuwa. Ana ketok piye ngono saja. Kita perlu menjelaskan secara ilmu, Bapak-bapak. Kumis ini dicukur boleh sampai gundul. Tapi kalau kita melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasul itu kan
menyisakan kumisnya sampai batas bibir atas. Jadi Rasulullah itu berkumis. Ya. Kalau nanti dianalisa dari medis banyak. Bisa dicek Pak, yang kena corona itu lebih banyak yang berkumis atau tidak? Coba nanti dicek. Oh, enggak ya penelitian ya sak karepe to, enggak ya penelitian. Wong-wong nang GE iki do ngomong, tontonan ya sing kena corona itu rata-rata do ra udut. Nek udut ra mungkin kena corona. Oh. Artinya nek ngerokok memang enggak mungkin kan diisolasi gara-gara Covid, karena orang diisolasi karena Covid enggak boleh merokok, jelas. Sing rokok langsung mati ya enten. Sing ra ngerokok ya enten ngoten lho, aja terus ngono ya. Tapi coba nanti dikaji. Oh, ternyata kumis itu ada fungsinya. Menyaring debu, ngombe es dawet ngono kan cendolnya nempel kabeh itu. Dan seterusnya Pak ya. Jadi itu ada ilmunya ngoten. Mila mengke kita dudukkan itu. Nah, sekarang yang kedua. Ada orang ngeyel sama saya. Ah, Pak Sahadi gaya subuhat, bikin kerancuan, Pak. Karena mengatakan tadi, sopo sing nyerupani suatu kaum, itu dia termasuk kaum tadi. Ada orang tidak terima, yo nek melu-melu kafir, yo kena kafir no Pak Sahadi. Kose. Rasulullah itu Bapak Ibu disebut oleh para alim itu dengan istilah jawami'ul kalim. Pangandikanipun Nabi itu dia padat, jelas dan pasti punya makna. Lah sing iso memaknai niki para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in radhiyallahu anhum, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, atau para ulama setelahnya, bukan kita menerjemahkan. Nah, unik ketika Nabi ngendika man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, orang yang menyerupai suatu kaum maka dia akan menjadi kaum tersebut. Ternyata Rasulullah ngendika itu sudah dipenggalih dan pilihan kata itu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi itu ngendika dengan persepsinya piyambak, tapi ini wahyu. Nah, ternyata ada makna begini Pak Bu. Tasyabbaha itu nek dalam bahasa Arab itu dia mengikuti wazan atau pedoman tafa'ala. Jadi cara patokane huruf niku melu pedoman tafa'ala. Lah niku maknane wonten. Ketika Nabi ngendika man tasyabbaha, sapa wonge sing nyerupani, itu maksudnya bertahap dalam menyerupai. Jadi tidak langsung. Artinya orang yang menyerupai orang-orang solih itu nanti akan bisa menjadi solih, tapi kadang tidak langsung bertahap. Orang yang menyerupai orang kafir bisa kafir Pak, bisa. Tapi kadang juga tidak langsung kafir. Ini perlu kita pahami ya. Sebab makna tasyabbaha itu proses. Wazan tafa'ala, tasyabbaha niku nek cara ilmune para alim ulama menunjukkan tahapan-tahapan. Maka nuwun sewu ya, kadang nerjemah ketok tanpa mengetahui asal kata atau keterangan para alim juga jadi bumerang. Satu contoh begini Bapak Ibu. Ada kasus ya, ini karena ada seorang ya kita ngerti lah ya. Kristen Katolik tepatnya. Kemudian kuliah di Jogja. Nah, di Jogja ini dia berteman dengan konco-konco Muslim. Di Jogja kan komunitas Islam cukup banyak, dan orang ini ketika berteman dengan konco-konco Muslim itu relatif nyaman. Kan wong Islam itu kadang semanak gitu loh, enak gitu. Dan memang mayoritas Muslim, sehingga kekancan karo wong Muslim akhirnya dolane neng masjid. Tapi ya misalkan ke masjid Jogokarian atau ke masjid Al-Bakri lah. Kalau Jogokarian itu dia tidak ikut sholat, neng Muslim do sholat, dia neng wedangan tenang kringane. Mungkin ya ten Al-Bakri, liane do sholat dia neng wedangan. Neng koncone Muslim. Dia memperhatikan, wih. Jadi asalnya anut-anut, melu-melu. Nah, bareng karo wong Islam memperhatikan, wong Islam ini kok nyenengke. Ketemu dalam situasi sholat itu kan Masya Allah ya Bapak Ibu, kalau kita bayangkan itu orang datang ke masjid 5 kali minimal,
sehari untuk melaksanakan sholat fardu. Itu kan kalau ketemu salaman, yo mesem, yo gocekan, kadang berpelukan, menanyakan kabar, genah loro ditekokke loro gitu. Genah sehat iso moro kan berarti sehat kan sangke apike ngoten lho. Sehat Ustaz. Mas Parno Masya Allah ya. Alhamdulillah sehat wong tekan mriki dan seterusnya. Jadi seneng. Dia tuh melihat begitu karena di gereja dia enggak ngelihat. Ning gereja ya nek mung sepaneng. Cacil-cile rame, gak entuk diseneni pendetane, Pak. Pendetane mung meneng tok. Ya toh? Kayak eksklusif mereka entah beribadah. Ya maaf kalau saya enggak tahu kalau ada model gereja sing cacil-cile untuk pelayan dolanan sabet-sabetan sarung, saya enggak ngerti kayak di kampung sawah barangkali ya. Di Betawi itu mungkin ada, tapi secara umum dia tidak melihat itu sehingga seneng. Akhirnya sesuai ngerungokke pengajiane karo tengok-tengok ning nggih. Ya toh? Akhirnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu berlaku. Maune mong melu-melu sithik dolan ning masjid kekancan karo wong Islam. Lah ini ikut yang baik sehingga siapa yang menyerupai suatu kaum kemudian dia ikut kaum itu. Dan ini terbukti, Pak. Saya menjaga etika saja, tidak saya sebut identitasnya. Masuk Islam. Sudah beberapa tahun yang lalu. Goro-goro seneng Jumat barokah, mangan bareng. Ahad barokah, mangan bareng, sarapan bareng. Sehingga sekarang ini kalau ada istilah kajian subuh barokah ahad pagi atau ahad duha, kok ora enek sarapan, kuwi dianggap ora umum. Sebab identitasnya wis ora salate genah, pendak dina salat ning sarapane kan ora. Aku ya urung tau survei mriki. Kene iki sarapan ora. Neng nek mosok moro sarapan tok entuk ya ora patut. Saya berkali-kali izin, besok kalau saya ikut sarapannya tok boleh ndak? Boleh Fadil Ustaz, silakan. Neng bae ya ora tegel. Nek moro sarapan tok ya eli, nek moro sadurunge sarapan dikira mubalake dobel. Akan repot. Ini satu contoh Bapak Ibu. Jadi makna tasabuh itu begitu. Sing melu-melu nggon sing apik itu bertahap dia nanti akan jadi seperti itu juga. Ada yang tahapannya panjang, ada yang tahapannya pendek. Neng asale ngoten. Sama dengan yang mereka bertasabuh atau nyerupani wong kafir, dia bisa langsung kafir, bisa. Contoh, ada orang menjelang Natal pakai topi Sinterklas itu, boneka Santa Claus itu ya, warna merah putih, boneka Natal itu. Enten apa, Pak? Ayo pindah-pindah, hijrah. Semuanya hijrah ke BIP. Nah, sing arep gawe grup sapa wis hijrah kabeh. Baik. Semut ya. Abi semutnya arep nyerupani jamaah masjid. Tasabuh. Pindah ngajeng sih kata jajar kula mriki itu kaya pengajian iki lho. Cedak karo ustaz mejone kan ini pun patut dadi kiai. Loro tuh anu wae dikanani Mas Abu Izam. Mejane ampuh tenan iki. Neng siji Pak, niki kurange siji. Sandaran sikile ra enek. Niku kula yakin nek mubalek pertama mesti sikile goleki. Terus bingung ngeten. Soale gandul. Aku ya ora ngerti bae mubalek kene dhuwur-dhuwur. Boten niku wis umum ngoten. Lanjut. Ada kasus begini, Bapak Ibu, adik-adik. Ini tasabuh dengan yang buruk ya. Seorang muslim suami istri dia. Niki ceritane sekolah ten Fakultas Ekonomi, prodi akuntansi. Sehingga dia punya kompetensi di akuntansi. Maunya nyambut gawe serabutan. Sampai akhirnya ngelamar kerja sebagai akunting di lembaga-lembaga itu. Nah, sing dilamar niku lembaga-lembaga muslim, lembaga umum atau lembaga Kristen Katolik juga ada. Singkat ceritanya, lembaga-lembaga itu banyak yang menerima.
tapi hatinya mantep karena dia kerja. Ada lembaga muslim itu jane nompo, tapi ketika wawancara fit and proper test barangkali atau istilahnya apa itu, kan ditanya si fulan ini ketika interview, sampean kerja di sini pengen gaji berapa? Ya kalau saya karena ini kerja Pak ya profesional UMR lah paling enggak. Oh iya. Jadi nanti Anda di sini insya Allah terima gaji totalnya itu 5 juta. Yang diterimakan tiap bulan di lembaga ini 750.000, yang 4.250.000 di akhirat. Ini omongan ngeten iki manyel ke tenan iki. Jane bener karepe niku napa? Memotivasi bahwa bekerja di lembaga Islam itu ganjarane ning donya memang kelihatan tidak banyak, tapi membuat nominal kok ya dadak diomongke. Petang yuta 250 ning akhirat, padahal sing ten akhirat niku luwih gedhe. Ngurusi masjid, ngurusi pengajian, misi pengajian bareng mungkin ya. Nekani pengajian niku rasa dirembuk ganjarane akhirat. Pasal itu jenengan misi tenar Bakri niku aslinya amplopnya gede. Makanya jenengan pilih amplopnya gede napa cilik. Niku jenengan ampun nonton, wah apa ngene amplopnya 750 niku sing ten mriki, sing ten akhirat aslinya sak yuta lho Pak niku. Ora sambok omongke wis ngerti. Kalau dhuwur ke 750. Mboten niki gojek kula. Ora wis ora dirembuk. Wis 250 nek sing bener ngoten. Ora kena. Ora iki. Wis padha ngertine. Dadi jenengan iki malah ngerti lho, playune dhuwitku cetha ngono lho. Ya. Nah Bapak Ibu, orang itu sudah ngerti. Lah orang itu kadang-kadang iki ora profesional. Akhirnya napa? Sing ditampa lamaran-lamaran itu diterima, akhirnya dia lebih seret ke lembaga Kristen. Bangun di luhur, bintang laut, barangkali kalau di sini ada Triarkara, di Jakarta Kanisius macam-macam. Bab cetha, ya ning donya semene akhirat urusanmu ngoten. Saya matur begini Pak, ini ada kasus betul yang menimpa saudara kita itu nyambut gawe ning gone wong Kristen sebagai seorang akunting. Itu asalnya kan halal, boleh-boleh saja. Bermuamalah terhadap mereka, bekerja kepada mereka dengan tidak terganggu agamanya, boleh-boleh saja. Tapi yang jadi persoalan apa? Ada aturan kepegawaian sing ngandhake bahwa seragam itu 5 hari kerja, sing 3 dina bebas pakai PDH, PSH macam-macam, sing 2 dina ngagem seragam alma mater mereka. Batik khusus. Nah, karena lembaga Kristen ya ada lambang salib itu pasti. Akhirnya orang ini Pak, Muslim dia sholat, rajin ke masjid terlambatnya, sering pokoknya dia ya bagus lah gitu. Sholat, cuma ujiannya nih gimana? Bareng nyambut gawe ning lembaga Kristen ternyata hari-hari tertentu kudu nganggo seragam sing enten lambang salib. Tasabuh dia. Tasabuh kepada orang kafir, wong kena nganggo salib. Niki sing kula rembuk sing genah-genah haram. Nah, oleh istrinya ditegur, "Mas, sampean jan yakin tetep nyambut gawe nganggo lambang salib ngono? Lah piye meneh iki aturan kepegawaian ya ade kudu profesional." Dan dhisik kan sampean ya ditampa ning lembaga-lembaga Islam ya ora sampean jipo, malah milih ning lembaga Kristen. Lah piye wis lah ning gone wong Islam ngono kuwi modele sithik, amplope sithik, amplope cilik, amplope tipis. Nun sewu bahasane ngoten. Ya sing ngene wae, lho ning kan sithik iso berkah to Mas. Yo nek iso ki akeh tur yo berkah. Niku tambahan kula nek niku. Nah, terus intinya berangkat dia. Sudah. Bapak Ibu sekalian, dosa menyerupai wong kafir itu bukan kok tidak berdosa. Nah, ini saya perlu matur ya. Jadi kalau tasabuh itu kan tadi sudah dengan pahami, kita pahami bersama. Wonten jurusan sing bener, ana jurusan sing kleru. Sing kleru niki tingkat dosanya bertingkat-tingkat, tidak mesti kafir. Podo-podo nyerupani wong kafir tetap dosa.
Tapi dosanya bisa dosa kecil, dosa menengah atau besar, bisa dosa kekufuran. Itu neraka. Dosa cilik kuwi neraka. Ning kadang-kadang karena rahmatnya Allah, cintanya Allah sama kita, duit dosa cilik pirang-pirang, amal solehnya banyak, Allah ampuni dosa-dosa kecil itu. Jadi saya matur nggih, dosa tasabuh terhadap orang kafir itu tetap dosa. Wong tasabuh, kecuali nanti yang kaidah-kaidah para ulama mengatakan tasabuh yang menjadi tidak berdosa karena sebab. Insya Allah nanti juga kita kaji. Jadi asalnya wong niki wau dosa. Sebab wong dhewe iso milih kok. Nyambut gawe ning wong Islam ya iso, sing ora kudu nganggo simbol salib. Nah sekarang begini, dia memang tidak langsung dihukumi kafir. Wong nyatane ora kafir. Ora apa-apa Dik, sing penting aku tetep kokoh. Wis to kowe percaya karo aku. Insyaallah senajan aku nyambut gawe ning wong kafir aku tetep salat. Aku tetep maca Quran, aku tetep komitmen karo Islam. Wis to. Kowe kan ngerti lambe hatiku. Nek ora percaya belahlah dadaku. Akhirnya dia bekerja. Coba Bapak Ibu sekarang kula aturi menggalih ya. Apa si laki-laki ini, sang suami ini ketika pekan depan dia bekerja menggunakan pakaian yang sama, ada simbol salibnya, nopo bojone niku lenggretei persis kaya ndek wingi minggu pertama itu. Kira-kira jawabannya nopo? Sang suami bekerja pada pekan yang kedua, apakah istri ngretei ini kenceng kaya pekan pertama kemarin? Enggak, kendo pisan. Wis mulai rapati ngretei mungkin yo mangkat Mas. Ya mangkat. Cik nganggo klambi kuwi, isih klambine ya iki ya wis ora apa-apa. Muga-muga selamat. Suwe-suwe 2 sasi 3 sasi kas ora digretehi, ora diencepi, disangoni. Iki mau tak gaweke nang Tupperware iki wedang khusus, wedang serai, campur herbal macam-macam tak lebokke kene wedang uwuh. Supaya sampean engko ning kono rasa jajan. Supaya sampean iso semangat kerja. Oh ya matur nuwun. Jazakillahu khaira. Ma'asalamah ilaliqa. Allahu akbar. Apa suwe-suwe Pak diuntapke suamiku berjihad. Napa mergone? Wis nampa. Nikmatnya bekerja. Oh, sebagai ibu rumah tangga nek aku disangoni bojoku sesasi 750.000 karo 2,5 juta, bae ngedume gampang sing 2,5 juta. Lah nek kuwi ora usah mbok critakne. Akhirnya Bapak Ibu sekalian bertahap ya. Tasabbah biqaumin fahuwa minhum, nyerupani satunggaling kaum itu dia akan menjadi seperti kaum itu. Benar saja. Wis mulai masuk tahun kedua wis rada beda. Sing lanang niki pun rada beda. Mulai ngoten wis ngomong ning bojone, wis alhamdulillah ya urip awake dhewe wis kepenak. Wis alhamdulillah Mas. Mangan iso enak, rumah tangga yo penak. Jebule nyambut gawe ning wong Kristen ki ora mesti elek. Kanca-kancaku Kristen iki jan apik-apik, ora enek kaya wong Islam iki. Apa to Mas? Bedane wong Islam iki senengane rasan-rasan. Wong Kristen jan sitok-sitok aku urung tau krungu ngrasani aku. Lah jenenge ngrasani kan yo delian. Wong dheweke sing dirasani kan mestine nggedheke niku sing kudu ora krungu ngoten. Wis suwe-suwe sudah memberikan loyalitas. Akhirnya napa? Wis mulai kecenderungan 1,5 tahun, betul Pak, tidak sholat pisan. Wani ora sholat. Maune ora sholat nang kantor, suwe-suwe nang omah. Udah berani dah sholat. Istrinya ya rada aneh. Loh Mas, iki jam 8 sampean ketoke kok urung maghrib to. Memang bojone nggih pun ngerti ora tau ning masjid wisan saploe temriku wis ora tau ning Al-Bakri. Sampean urung maghrib wis. Lah ya opo sampean mlebu kamar jam 5, metu jam 8, maghribe ya opo oleh wudu jam piro. Wis tak jamak karo ngasar. Niki tambahan kula nggih. Ngajine ora ning Al-Bakri ora muteng. Ngapusi aja nemen-nemen. Sudah lama-lama akhirnya cerita, wis Dik iki
wis dadi pestane Gusti Allah, insyaallah aku insyaallah iki wis kabeh HP aku wis mutuske saiki pindah agama. Ya ora penak karo kanca-kanca, karo pimpinan, akhirnya aku pindah agama. Ning ora apa-apa kowe ora usah kudu melu pindah agama, ora apa-apa. Lakum dinukum walau dolin nek ngoten niku Pak. Serang genah niki. La ikraha fiddin ora apa? Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kalau istrinya itu tegas Pak, dia ngaji di Al-Bakri malam Jumat selalu rawuh, pekan keberapa pun itu mengatakan, Mas, disampaikan saja murtad ngoten. Karena dia ya tadi sudah terlanjur namanya tautan hati ya kan, sudah ngono Mas, ya Allah, jane ya iman-iman ya piye meneh, wis ora apa-apa ya. Yang penting tresnone awake dhewe tetap langgeng abadi. Loh, itu kalau menurut fikih kan mestinya sudah difasah oleh hakim, dibatalkan pernikahannya, sing lanang urip dhewe, sing wedok urip dhewe sebab mboten kena ya. Wong lanang kafir, alul kitab sekalipun menikah dengan wanita muslimah. Ini yang cerita Pak, peristiwa ini yang menceritakan yang putri. Setelah suaminya murtad, 8 bulan setelah itu sing wedok melu murtad. Esbar, meskipun tidak diumumkan. Kok dulure muslim kabeh yo mung disayangkan. Yo rawani deh. Dadi wis mung ngrane gereja, ya sudah ngerti tangga-tanggane mungkin pun balik. Kula krungu istilah balik ngoten niku opo to jane bolak-balik murtad ngoten. Balik ki opo? Balik ning agamane meneh. Wong asline muslim kok ya murtad keluar dari Islam. Jadi kembali ke tadi, kaidahnya memang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa sing nyerupani suatu kaum, dia akan menjadi kaum tadi. Tidak langsung, Pak, tidak langsung. Makanya nuwun sewu ya. Secara fatwa, secara hukum nek enten wong tasabuh ning gone wong kafir, wong munafik, wong musyrik atau pelaku maksiat, itu memang kita nggak bisa memvonis. Contoh begini, ada kasus sebelum Natal itu sering ada pertanyaan. Kemarin misalkan ada pertanyaan di WA saya. Sebelum Natal, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang muslimah dia pada saat H-1, H+1 dan hari H Natal itu dia bekerja di sebuah minimarket milik orang Kristen dan diwajibkan oleh bosnya untuk memakai atribut Natal. Ceritanya karyawan dan karyawati itu diharuskan pakai topi Sinterklas. Tolong dijawab pertanyaan ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Paling angel dengan takok aja ngoten niku. Angel singkat tur seksama niku lho angel. Butuh waktu. Sampeyan dia ingin di orang mana? Kemasan Polokarto. Oh, tonggo dhewe moro rene tak jelaske. Datang dia, bae wis kenal. Saya tanya, ada beberapa pertanyaan, Pak. Waktu itu saya memang sederhana ya, ada wanita muslimah, dia bekerja di sebuah minimarket, dipaksa oleh juragane nganggo topi Sinterklas atau Santa Claus itu, bagaimana hukumnya? Pertanyaan saya pertama, orang konco iki sapa iki? Wong wedok iki muslimah iki sapa? Konco sampean? Iya, temen. Konco apa konco? Konco. Pacar apa konco? Konco tak konco mboten pacar. Kula nek milih pacar nggih pikir-pikir. Konco kendel napa konco cuwer? Niku tambahan. Terus itu yang pertama dia jawab temen aja. Terus yang kedua saya tanya, temen Anda ini latar belakangnya bagaimana? Kok dia bisa bekerja di situ? Wow, niku ceritane pun nyambut gawe ten mriku pun 3 tahun petang tahun pun suwi. Masalahnya apa? Bapaknya sudah meninggal, ibunya juga relatif sudah sepuh, ya bekerja sebagai buruh pocokan cuci itu, tapi kadang juga sakit, kadang tidak kerja. Idep-idep bantu ibuke lan ngopeni adik-adik. Bekerja di situ. Sebelum-sebelumnya nggih mboten nate. Natal kon nganggo topi Sinterklas niku mboten nate. Nggih nembe niku. Kan kula entuk gambaran ngoten. Sing nomor 3 kula tekoke wanita ini
kudungan pura Mas. Wah nek tekan mriki niki mboten kudungan. Ora kudungane mbok tekokke hukume. Ya ndak berjilbab. Terus yang terakhir saya tanyakan sholat ndak dia? Sholatnya apa Pak? Ya sholat tapi datnyeng atau berling. Sholatnya nek kober karo nek eling. Nek eling ora kober, nek kober ora eling. Intinya 4 ini menjadikan sesuatu penting untuk kita jadikan pertimbangan. Saiki wong ora kudungan, oke nek babakan ngopeni ibuke kalau adine kuwi amal mulia, sudah jelas itu. Neng nek ora kudungan kuwi, ora kudungane kuwi dosa wisan Mas. Lah kowe tekok nganggo topi Sinterklas, hukume pripun lho dhek ora kudungan tok wis dosa ora sambok rembug. Lah maksud kula ngeten Pak, niki atase wong ora kudungan niku ngasih ngaken nekok ngeten Ustaz. Yen aku ki dadi dhek ora kudungan sik ngaku muslimah tur nganggo topi Sinterklas niku sik risi. Elok. Oh ngono. Dadi sing lir napa cethone piye? Kafir ora ngoten. Nek kafir ora ki nggon sing rada ruwet ora salat kuwi mau. Oh ngoten. Wong ora salat kuwi nek miturut para alim ulama ana sing ngandhake kafir. Lah terus pripun Pak hukume? Ora iso dijawab. Kowe engko tulung kondo, bocahe kon nganggo jilbab sing bener. Nomor 2 salate dijaga, nyambut gawe ning kono umpama dipeksa nganggo topi Sinterklas itu bisa jadi nanti dapat uzur. Umpama nggih. Neng kan ora ngerti wong kok bae gelem kudungan pura ya orang kula teko urusan. Neng intine urusane niku kathah. Tapi saya katakan neng tetep gawe dosa. Masalahnya ora kudungan, ora salat, nganggo topi Sinterklas piye ana dosane. Neng nek dhewe rumangsa risi berarti ora mergo seneng karo wong kafir, ya dosa ning ora sampai kafir, neng ora kudungane kuwi sepisan meneh luwih abot. Itu kasus pertama Bapak Ibu. Lah ada kasus kedua. Laki-laki ini dia di marketing ya, marketing di salah satu jasa. Itu intinya dia marketing itu ketika H-1 dan H+1 beserta hari H, dia diminta untuk pakai atribut Natal. Saya tadi juga sampaikan kepada masnya tadi yang bertanya, lu kan bisa toh Mas cuti, kan ada jatah cuti 1 tahun 12 hari atau berapa? Wah, buatan itu Pak, nih minimarket niku cuti pas dino-dino ngoten niku dianggap ngeles, ngelungani. Niku mungkin dipecat tetap oh ya wis. Hasil satu tadi pertanyaannya sama. Tapi ketika saya tanyakan, kan Anda bisa cuti, dia laki-laki. Anda bisa cuti atau pura-pura sakit lah. Pas H-1, H+1 demi menyelamatkan akidah barangkali begitu pura-pura sakit. Nah, sekarang rekomendasi sakit kan mudah. Pusing kepala aja COVID kan gitu. Sesak nafas pasti gitu. Pura-pura sakit kan bisa minta surat karantina berapa hari gitu. Wah masalahnya ngeten Pak. Niku sing H-1, H+1 tanggal 25 Desember dan hari H itu kalau masuk uang makannya ditikel ke sekawan. Sudah begitu tanggal 25-nya kalau hadir ada door prize hadir. Mohon maaf ya, ini perbandingan Bapak Ibu. Sing cewek sing pertama niku wau dhek tetep bertahan di situ karena ngugemi napa? Nyambut gawe nih. Ngopeni mboke, ngopeni adik. Sing niki mau ngugemi napa bonuse. Nah ini sama-sama berdosa, tapi miturut para alim ulama level dosane tetap beda ngoten. Mulane ten ngen babagan iki ya kita tetap ngati-hati wong niku nyatane dosa tenan, nggih. Dosa kecil ya dosa, nerakane nggih cetha kompensasinya lho ya. Bahwa nanti Allah memberikan rahmat itu karena Allah memberikan maghfirah karena rahmatnya Allah itu kita harapkan. Tapi sing pasti niku tetap bahaya. Neng mboten kena gampang mengkafirke atau memberikan napa jenenge? Pintu tertutup untuk mereka yang mau bertobat. Asalnya kan nggih ngoten. Yo nyatane beda-beda kondisi keislaman kita. Wanita yang kepepet tadi pakai topi Sinterklas, laki-laki yang marketing tadi pakai topi Sinterklas. Mungkin bisa dikaji masalah hukumnya. Neng nek kula geleh-geleh kula sahati metu kok ngomah nggo topi Sinterklas. Wis ora usah dirembuk kuwi Ustaz gendeng genah. Sampun genah ngoten lho. Tidak ada takwil lagi gitu.
Oke, Bapak Ibu itu ya. Saya ngombe sih kesel Pak. Gue jenengan tira habis. Baik. Aku lali nang ngombene kudu dicopot. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga begini Bapak Ibu, memanfaatkan waktu. Jadi tasyabuh yang buruk, menyerupai orang kafir, menyerupai orang musyrik, menyerupai orang munafik, pelaku maksiat, niku hukumnya bertingkat-tingkat, tapi tetap dosa. Makanya ada kaidah begini, yen nyerupani wong kafir, durung mesti kafir. Sebab dheweke kadang-kadang nyerupani wujude ning atine ora tekan mriko ngaten. Wis mung kepepet niku wae. Tapi memang kalau menyerupai pelaku maksiat itu dia tetap dikatakan bermaksiat meskipun orang niat. Orang niat maksudnya orang niat ngelakoni maksiat neng melu-melu. Contoh, ada di beberapa tempat itu orang punya gawe itu kan masih ya, di tempat kami itu masih ada Pak. Beberapa model di kampung itu, tapi ya jauh ya, di pelosok itu daerah Rejosari. Dan saya mau biaya Rejosari aja tersinggung kalau ini masuk ke YouTube. Atau saya ralat saja lah, wis bacot. Enggak apa-apa, atau di mana-mana tempat kadang kan masih ada. Maksudnya model rong dino rong wengi itu masih ada, telung dino telung wengi. Nah, di beberapa tempat tidak di Rejosari yang ini, itu masih ada misalkan budaya apa namanya itu, mabuk itu, minum khamr. Nanti biasanya dilengkapi dengan konferensi meja buntar itu, gaple nopo-nopo itu. Lah ngoten kadang peristiwa itu terjadi ngeten. Tuan rumah niku jane ora mendem. Tapi karena kadang sudah diatur oleh paguyuban dan sebagainya, kudu nyepaki fasilitas tinggo wong mendem, tinggo wong nuwun sewu, macam-macam itu. Akhirnya tuan rumah kan digelitik. Lah sampean ngragati kelangan duit kok ora melu ngrasake penake kene to Mas, ayo gabung kene. Ha nek wong sing nek ngaji di Tanal Bakri tegas. Ora sudi tur nggih mboten mungkin nyepaki. Tapi ada yang memang ya memang rapena. Ya wis ora apa-apa lah. Ngombe sithik mulai watuk-watuk ditukoki bojone, "Bareng ngombe apa, Mas?" "Iki mau ngombe." Jadi minum khamr. Dia menyerupai tapi minum, ya sudah dia bermaksiat gitu loh. Jadi memang beda. Kalau kafir musyrik itu sok memang orang mesti musyrik, neng iso musyrik kudu hati-hati. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Apa dalam semua hal ketika kita menyerupai orang kafir, orang musyrik itu mesti dilarang. Lah ini perlu juga kita pahami. Oke. Ada satu definisi ta'rif utawi makna tasyabuh miturut Imam Najmuddin Al-Ghazi tadi yang saya matur kitabnya tadi di dalam Husnul Tanabbuh lima waroda fit tasyabuh itu beliau memberikan batasannya kan kula wacake. Jadi tasyabuh menika ibaratun satunggaling pangandikan an muhawalatil insan babakan wusadane menungso an yakuna syibhal mutasyabihi bihi. Satunggaling pangandikan babakan wusadane menungso dalam nyerupani wong sing pengen diserupani, bisa baik bisa buruk. Dalam hal apa? Nah niki dikandhake ala hayatihi tenggen nun sewu hayah niku penampilan, stylenya, bajunya, gaya bersisirnya, gaya rambutnya, jenggotnya, kumisnya dan sebagainya. Kemudian wakhil yatihi utawi akhlakipun sing ketinggal. Cara berjalan, cara berbicara, cara makan minum lan sapiturutipun wa na'tihi utawi karakter-karakter tertentu yang tidak terlihat. Niki nenggon bab apik ataupun yang buruk itu tasyabuh. Lah nek sing elek ngendikane Ibnu Katsir niku dibatasi tenggen 5 perkawis niki kula aturke. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang dilarang di dalam tasyabuh yang buruk itu menurut Imam Ibnu Katsir satu, perkataan dan perbuatan, al-af'al wal aqwal.
Nomor loro, pakaian. Nanti pakaian ada yang ya. Ada yang disepakati itu tasabuh yang haram, tapi ada yang diperdebatkan. Kemudian hari raya, milo Natal, tahun baru, gongsi, fatcoy, ya, macam-macam itu juga bermasalah itu. Kemudian tata cara ibadah, siji, loro, telu, papat, limo, bau perkataan sama perbuatan dipisah. Jadi yang terlimo, perkataan, perbuatan, pakaian, hari raya, tata cara ibadah. Niki termasuk nyerupani sing dipun awisi. Nek nenggon singgon salah. Maka nun sewu, kalau kita dulu pernah ngaji surat Al-Baqarah ayat 104, larangan menyerupai Yahudi dalam ngomong. Sebab Yahudi ini senengannya melintir-melintir kata. Itu berlaku untuk orang kafir, wong musyrik, termasuk pelaku maksiat. Wong mengke levelnya beda dosane. Saya prihatin itu kadang ada ungkapan itu loh. Tarik sis semongko. Bapak Ibu, itu ungkapan itu populer sekali. Itu tidak masalah kafir dan tidaknya ya, tidak masalah. Neng, sekarang kita paham kan? Asalnya kata-kata tarik sis semongko itu dari mana? Kemaksiatan atau dari kebaikan? Kemaksiatan, kena videonya viral. Asale wong arep joget, apa-apane tarik sis semongko. Makanya tidak ada pengajian Bapak Ketua Takmir memulai pengajian, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Orang mungkin pengajian, marilah kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan jenengan lho sing muni aku ora lho. Ndak mungkin. Itu untuk pelaku maksiat. Lah, mempopulerkan itu sebetulnya itu termasuk tasabuh yang dilarang. Mulut bocah-bocah cilik niku kula seneni. Tarik sis, kadang wong tua barang, gojekan niate nggih. Nah iso aja. Sebab itu ciri khas mereka memang. Lah kula niku duwe kanca karyawan di pondok itu namanya Siswanto. Itu cerita kok. Apa-apa kula niki ten ngomah sakniki mung dicekekerke anak kula. Lah ngopo? Lah anggere tarik sis semongko. Lagi nek butuhe semongko nek nangka. Ini jenis yang jenenge Siswanto, Siswono, Siswati, Wasis, ini keloro-loro kabeh Pak. Selama dia orang soleh loh ya. Artinya kan itu kata-kata yang tidak bagus gitu loh. Lah nek ora dong ya ora mudeng tenan. Kalau di sini ku jan ora dong. Mergo ya ora tau ndelok campur sari, ora tau nek mudeng ngoten niku. Buka sithik jos ra mudeng lho. Iki bae maksude naudzubillah min dzalik, ternyata untuk aurat pikir kula. Lho napa-napa nek dibuka sithik kan ya penak. Nek gedhe mloho. Nek ombo mloho nek sithik kan ya isis ngoten lah penak ngoten. Bae maksude kuwi wis ora genah ngoten niku ora kena. Nggih. Maka para ulama itu sampai menyebut nanti dalam tasabuh, dalam kata-kata niku nek enten pangandikan ungkapan yang itu menjadi ciri khas mereka. Baik itu dalam urusan kekafiran, kemusyrikan sing paling parah niku, atau sing ringan-ringan mungkin kemaksiatan ringan, ojo dieloni. Ya, hati-hati. Ya, ada yang ngeyel. Allah Pak, mboten sah ngel-ngel wong, mboten enten makna sing negatif kok. Tarik sis niku napa to maknane? Semongko niku buah. Loh, bukan masalah makna etimologinya, tapi istilah itu sudah menjadi ciri khas untuk pelaku-pelaku maksiat. Ngoten. Nanti pakaian juga begitu. Nah, ini karena sudah 1 jam. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau tidak lupa ya saya lanjutkan Pak. Karena masih ada beberapa kaidah-kaidah yang cukup penting. Neng intinya ya, malam ini tadi kita ngaji bahwa istilah tasabuh niki ternyata bisa menjerumuskan orang ke dalam titik ekstrim yang cukup berbahaya. Milo ya proporsional saja. Tasabuh sing ning gone wong apik-apik terus kita motivasi generasi kita ya. Ya teman kita, putra-putri, tonggo teparo itu kita motivasi. Insya Allah kalau kuota misalkan dari cara berpakaian anak-anak kita saja. Misalkan istri saya tuh ya saya kadang ora pati gagas ngaten. Saya tuh baru sadar kalau anak-anak saya itu sejak kecil oleh istri saya itu laki-laki semua masalahnya. Laki-laki semua itu sejak kecil tidak pernah diberikan celana pendek.
Tidak pernah anak-anak saya. Kecuali celananya sudah kependekan karena anaknya sudah kegedean. Aku mau batin baru sadar sekarang. Oh iya, bojoku ini nganggo katok mesti di bawah lutut maksudnya. Tidak pernah di atas lutut itu. Oh ternyata itu dia punya misi penanaman supaya tidak, ya nanti meskipun pakai celana di atas lutut juga mungkin masih diperdebatkan, bukan masalah dilarang, tapi membiasakan saja supaya lututnya terbiasa tertutup. Sehingga kalau membiasakan, kadang lutut saya kalau di rumah tersingkap meskipun celananya di bawah lutut neng longgar. Kadang buka, dia mengatakan, yang kecil itu 3 tahun mengatakan, Abi malu. Maksudnya Abi malu-maluin. Abah memalukan, neng Abi malu. Oh, ternyata ada nilai begitu. Nah, kita membayangkan, generasi kita itu dicekoi dengan tasabuh terhadap solihin, solihat, para ahli fikih, para alim ulama, terhadap para nabi rasul. Itu kuota untuk neko-neko melu-melu sing orang genah niku, insya Allah ya semakin sempit terkikis gitu. Jadi kita nanti ngimbangi ya, orang mau ngelok kena salah tok, sing bener piye diajarkan terus. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya matur pada kesempatan kali ini. Waktu saya haturkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.